Ya, Pak Hari dan teman-teman dari PMI lainnya, ini informasi ya. Setiap harinya kami mendapat laporan orang-orang yang dikirim dari Indonesia pasca Permenaker 2015 itu adalah anak-anak gadis yang masih unyu-unyu, yang tidak tahu kalau Mbak Nur Halimah di Hongkong masih mending ada BLK-nya. Ini yang dikirim itu adalah penyelundupan manusia. Orang yang tidak pernah mendapat BLK, tidak mendapat pas kesehatan yang bagus, ternyata diberangkatkan bahkan ke negara konflik. Contoh ya, di negara Irak saja udah berapa peti mayat yang dikirim. Karena apa? Proseduralnya demikian, orang sakit diberangkatkan. Bahkan di Arab Saudi, di Jeddah, yang kami tangani bersama dengan SBMI Cirebon dan DPN, itu orang baru 2 bulan berangkat dari Gebang, Cirebon, datang ke sini. Mati, Pak. Beruntung pihak KJRI dan kami bersinergi, langsung kita kontak DPN, Pak Oim ya, alhamdulillah waktu itu, langsung ke SBMI Cirebon, itu bisa dipulangkan, Pak. Seharusnya sangat sulit sekali ya, itu bisa dipulangkan. Karena Pak Yusuf, Masya Allah, untuk Adnakar KJRI Jeddah, kami acungin jempol. Memang itu faktanya demikian. Semoga ini untuk KJRI yang lainnya bisa bersinergi dengan NGO, SBMI atau Migran Care atau yang lain-lain, bahwa kita hadir memang untuk menjadi penyelamat PMI. Kita ini di sini, Pak, menjadi lurah ya iya, menjadi camat ya iya. Mas Hari, jadi menarik diskusinya ya. Jadi kesan yang kemudian muncul adalah bahwa ternyata buruh migran yang banyak mengalami berbagai persoalan itu sebenarnya apabila dia bisa bersuara, maka itu bisa menyelesaikan, bisa mengungkap fakta yang selama ini tertutup rapat-rapat oleh banyak hal. Jadi oleh karena itu menurut saya adalah bahwa jangan lagi diamlah gitu loh. Buruh migran jangan lagi diam, tapi sudah saatnya kita harus bisa berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Yakyeu kumadara mang kasadayana masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Sekarang kita ngabuburit, pemirsa. Jadi ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI, TKW atau kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Jadi pemirsa semuanya, sahabat Pelangi Hidup, kali ini barusan ya, sekarang lagi berlangsung live ya, live streaming di SBMI secara online. Jadi kita menuntut dan kita di situ meeting tentang permasalahan para PMI, para TKI di seluruh dunia, baik di Saudi Arabia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, semuanya yang terkena dampak dari wabah ini sangat besar sekali buat para TKI. Dan tadi saya memberikan banyak pertanyaan juga, mudah-mudahan pemerintahan Indonesia lebih memperhatikan lagi terhadap para TKI, karena kami itu sangat besar sekali peranannya buat negara Indonesia, terutama dalam pendapatan devisa dari para TKI itu besar banget seperti itu. Jadi doain semoga acara tadi itu ya berlangsung baik ya, nantinya bisa didengar oleh pemerintahan Indonesia. Itu pun buat kita semua ya, buat hak-hak kita, kami para TKI, begitu ya pemirsa. Nah, video-video seperti ini tuh seharusnya banyak ditonton orang, banyak di-share kemana-mana begitu ya, karena ini sangat bermanfaat sekali. Jika seandainya di antara kalian punya masalah, kemana harus mengadu? Coba bayangkan, kemana harus mengadu? Ke tetangga atau kemana? Yang pasti kita mengadu kepada orang-orang yang benar-benar berkecimpung yang mempertahankan hak-hak para TKI seperti itu, atau konsulat seperti itu ya. Jadi bolehlah kawan-kawan share video ini sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi kita langsung ke TU aja ya pemirsa. Barusan itu adalah informasi, sekilas informasi, karena barusan berlangsung live streamingnya begitu, dan sekarang juga masih dibahas seperti itu. Jadi kita langsung ke topik utama, yaitu datang dari TKI Malaysia. Di sini ada
13 TKI ilegal Malaysia terlantar di hutan bakau, mengaku ditipu tekong kapal dan tak makan 2 hari ya di hutan itu. Jadi ini dilansir dari kompas.com. Saat berpatroli di perairan Asahan, polisi selamatkan 13 tenaga kerja Indonesia ilegal Dedek Kecilin yang terlantar di hutan bakau di Tanjung Sei 9, Kecamatan Sei, Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Jadi menurut polisi, para TKI tersebut mengaku sudah tak makan selama 2 hari dan diduga ditelantarkan oleh calo pekerja mereka. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tim patroli menolong kumpulan orang tersebut yang diduga dilantarkan oleh kapal yang membawa mereka dari Malaysia ke Indonesia. Ujar Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira, Jumat 1 Mei 2020. Jadi kronologinya seperti ini pemirsa. Jadi Putu menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan dari Polres Tanjung Balai dan Pol Airut Polda Sumatera Utara melakukan patroli di perairan Asahan. Setengah jam kemudian petugas melihat belasan orang berkumpul di pinggir hutan bakau dengan membawa banyak barang. Setelah itu petugas membawa para TKI tersebut ke kota Tanjung Balai dan mengamankan mereka di dermaga Satpol Air Polres Tanjung Balai. Tak lupa petugas juga menyemprot belasan TKI tersebut dengan cairan disinfektan dan barang bawaan diperiksa. Saat dimintai keterangan, para TKI tersebut mengaku sudah tak makan selama 2 hari di hutan bakau. Ya Allah, kasihan banget ya pemirsa. Melihat itu, petugas lalu menyediakan makanan bagi para TKI tersebut. Aduh, terharu banget, makasih ya Pak. Para TKI ini diberikan makan karena sudah 2 hari 2 malam di tengah laut dan tidak makan-makan katanya. Sementara itu, tim berkoordinasi dengan tim gugus tugas wabah ini ya, kota Tanjung Balai terkait penjemputan TKI ilegal ini. Para TKI ini berasal dari Asahan dan Tanjung Balai. Dari hasil pemeriksaan kesehatan 13 TKI negatif ya. Jadi mereka itu sehat ya, dalam keadaan sehat, sudah dites ya pemirsa kesehatannya dan akan dipulangkan kepada Pemdanya masing-masing atau kepada keluarganya, ujar Putu. Dilansir dari Tribun News, para TKI ini ilegal ini mengaku sudah membayar sejumlah uang kepada tekong kapal agar bisa menyeberang dari Malaysia. Namun justru hanya ditelantarkan di hutan bakau. Kasihan banget. Salah satunya Mariana, umurnya 54 tahun yang mengaku meninggalkan Malaysia dan memilih pulang ke Indonesia, kampung halamannya di Asahan, lantaran tidak lagi bekerja sejak negeri jiran tersebut memberlakukan lockdown. Jadi sudah 2 hari diturunkan kapal tekong di sana. Pas di sana katanya ada kapal lagi yang mau jemput kami, makanya kami mau diturunkan di sana begitu. Ada 3 kali kami dioper ke kapal lain di tengah laut sejak dari Malaysia. Jadi ungkap Mariana begitu ya. Jadi padahal teman-teman mereka itu kan dioper-oper gitu. Terus dibilangnya dari orang tukang kapal itu katanya nanti ada yang jemput lagi, padahal nggak ada yang jemput lagi. Sehingga 13 TKI ini terlantar di hutan bakau dan mereka sampai kelaparan selama 2 hari 2 malam. Bayangkan. Kita yang mempunyai majikan yang baik ya, nasib kita baik begitu, alhamdulillah kita nyaman, kita tentram. Coba tengoklah berita-berita seperti ini ya, bahwa di sana ada saudara kita seperjuangan kita yang menderita, yang mempunyai masalah. Bayangkan 2 hari 2 malam nggak makan di hutan bakau. Belum lagi ada jutaan lagi yang lainnya yang punya masalah, ada yang sakit, ada yang bermasalah dengan majikannya, banyak lagi yang lainnya juga.
Jadi kepada para sahabat pelang hidup atau devisa yang lainnya, sekali-kali begitu ya, tontonlah masalah seperti ini, berita seperti ini, agar menambah wawasan dan bisa mendukung mereka. Kalau kita tidak bisa memberikan secara material, kita bisa dukung mereka melalui doa. Dalam sholat kalian, doakan mereka yang punya masalah, semoga diberi kelancaran dan mendapatkan hak-haknya. Kita semua pergi ke luar negeri itu ingin memperbaiki kehidupan kita nanti di Indonesia, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, untuk masa depan anak kita. Seperti itu. Sama tujuan kita ke luar negeri itu untuk itu begitu. Jadi kami itu harus saling gotong royong, kita itu harus saling gotong royong satu sama lain, saling mendukung, saling menguatkan begitu ya, seperti itu. Jadi apalagi dengan adanya wabah ini, dampaknya sangat besar sekali untuk para TKI ya di luar negeri, benar-benar besar banget. Satu lagi yang kita ketahui bahwa kita dilarang mudik begitu ya, jadi banyak sekali tiket-tiketnya yang di cancel begitu ya. Terus yang di Malaysia juga yang terkena lockdown, kasihan sekali ya. Ada yang benar-benar kekurangan, kelaparan, dan waktu itu saya pernah membaca beritanya, ada yang sampai makan rumput seperti itu, katanya sampai kelaparan ya. Susah sekali mendapatkan bantuan ini untuk yang unprocedural ya, yang ilegal seperti itu ya. Yang legal pun masih ada sebagian yang susah mendapatkan bantuan seperti itu, karena mungkin daerahnya jauh ya, seperti itu. Terus apalagi yang ilegal, walaupun mereka ilegal, tetap saja bahwa mereka itu adalah warga negara Indonesia. Walaupun ilegal, besar kecilnya mereka juga bekerja di luar negeri dan menghasilkan devisa negara buat negara Indonesia. Jadi ilegal ataupun legal itu seharusnya mendapatkan perlindungan yang benar-benar perlindungan ekstra ya buat para WNI yang ada di luar negeri. Apalagi sekarang lagi ada wabah seperti ini ya. Kami itu paling sangat besar sekali lah dampaknya bagi kami seperti itu. Sampai-sampai ada yang pulang ke Indonesia, para PMI itu harus menyediakan biaya berapa juta itu ya. Saya pernah itu baca beritanya pemirsa. Dan lagi yang ada di Timur Tengah juga, waduh sangat kesusahan banget ya di sana mendapatkan perlindungan. Wah, tadi sempat kita bahas di Serikat Buruh Migran Indonesia juga yang sekarang masih live ya, tentang permasalahan-permasalahan TKI di seluruh dunia ya. Mudah-mudahan menghasilkan memberikan hak-hak buat kami para TKI seperti itu. Buat semuanya, terima kasih banyak yang selalu menyimak. Semoga berkah buat kita semuanya, dan jangan pernah bosan ya, doakan terus ya. Semoga mereka yang mendapatkan masalah dikasih jalan yang terbaik sama Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga wabah ini cepat berlalu. Sekian dulu, terima kasih. Semangat buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya tadi ada orang lewat. Semangat terus pemirsa. Di sini lagi ngabuburit, suasananya indah banget ya.